Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Trikusuma dari Teknik Informatika 1C, NIM 1803020099. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur data, tentang QW. Oke, langsung saja kita ke materinya. Temanya QW atau biasa disebut antrian ya. QW adalah salah satu bentuk struktur data yang menyusun data seperti halnya sebuah antrian. Menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, elemen yang masuk pertama berarti akan keluar pertama. Elemen yang masuk pertama ini contohnya digambar adalah data A, berarti dia akan keluar pertama. Dan elemen yang masuk terakhir adalah data E, berarti dia akan keluar terakhir. Inisialisasi QW. Untuk menginisialisasi QW di C, menyatakan QW kosong adalah dengan main set head dan tail sama dengan min 1. Contoh codingannya seperti ini. Void inisialisasi dalam kurung tutup kurung kurawal Q titik head sama dengan Q titik tail sama dengan min 1 titik koma tutup kurawal. Operasi pada QW. Yang pertama ada NQW. Operasi pada NQW adalah operasi untuk menambahkan data pada antrian. Data ditambahkan pada akhir antrian. Ini data A, data B, data C, data D. Ini proses operasi NQW. Data E. Proses NQW dilakukan dengan menambahkan elemen di paling belakang. Apabila elemen ditambahkan, maka otomatis tail akan diincrement. Head akan diincrement pada saat pengisian antrian pertama saja karena nilai head hanya mungkin min 1 jika QW kosong dan selalu 0 jika QW berisi. Ini contoh codingan NQW. Void NQW, INTD. Ini contoh codingan ya guys. Yang kedua ada DQW. Operasi DQW adalah operasi untuk menghapus elemen terdepan dari antrian. Misalnya ada data A, B, C, D, dan E. Kalau di DQW berarti yang data yang keluar atau terhapus adalah data A. Jika sudah di DQW berarti dari data yang sekarang tinggal data B, data C, data D, dan data E. Data A-nya sudah terhapus. DQW adalah proses menghapus elemen terdepan atau head dari antrian. Proses dilakukan dengan menggeser elemen dari head plus 1 ke depan. Dilanjutkan dengan mendecrement tail. Sehingga data di posisi head akan diisi oleh data dari posisi head plus 1 dan berlanjut seterusnya. Ini contoh codingan dari DQW. Kemudian ada isFull. IsFull adalah mengecek apakah antrian penuh. IsFull diketahui apabila tail sama dengan ukuran QW min 1. Karena array dimulai dari 0. Contoh, sebentar. Ini adalah contoh codingan int isFull. Int isFull dalam kurung tutup kurung buka kurawal if dalam kurung key.tail sama dengan max min 1 tutup kurung return 1 titik koma else return 0 titik koma tutup kurung kurawal. Yang keempat, isEmpty. IsEmpty digunakan untuk mengecek apakah ada antrian yang kosong. Bisa diketahui apabila salah satu head atau tail sama dengan min 1. Ini contoh codingannya guys. int isEmpty dalam kurung tutup kurung buka kurawal if dalam kurung key.tail sama dengan min 1 tutup kurung return 1 titik koma else return 0 titik koma tutup kurung kurawal.
Yang kelima ada clear. Clear digunakan untuk mengosongkan antrian. Untuk menghapus elemen dalam antrian dengan cara men-set nilai dari tail dan head sama dengan -1 atau biasa disebut proses inisialisasi. Penghapusan elemen dalam QW pada prinsipnya tidak menghapus elemen dalam array, tetapi hanya meng-set indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen dalam QW tidak lagi terbaca. Print menampilkan elemen QW. Ini contoh codingannya. Void print key dalam kurung tutup kurung, buka kurawal if dalam kurung key.tail, tanda seru sama dengan -1. Buka kurawal for dalam kurung int i sama dengan key.head titik koma i tanda kurang sama dengan key.tail titik koma i++. Buka kurawal count key.data i seperti ini, terus tutup kurawal. Head dan tail. Variabel head dan tail berguna untuk mencatat posisi data terdepan pada antrian. Variabel tail berguna untuk mencatat posisi data terakhir pada antrian kosong. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini saya punya program contoh dari QW. Pertama kita buat headernya. Hashtag include conio.h, hashtag include iStream, hashtag include windows.h. Hashtag define max 10. Program seperti ini using namespace std titik koma type def struct string nama titik koma long int rekening. Jadi ini headernya ya guys. Ini ada prosedur dan fungsinya. Terus kemudian kita buat sini isi dari atau codingan dari prosedur dan fungsinya. Ada prosedur inisialisasi, fungsi isEmpty, fungsi isFull, prosedur nqw, prosedur dqw, prosedur print, dan di sini ada perulangannya. Nah, di sini sekarang kita tinggal compile filenya. Oh, tunggu sebentar. Pertama kan kita buat headernya dengan nama tgs mod5.h. Selanjutnya kita buat cpp-nya. Di atasnya kita jangan lupa include hashtag include. Kalau saya kan pakai tgs mod5.h. Berarti di sini saya include tgs mod5.h agar programnya itu nyambung. Terus di mainnya kita include terus nama program yang sebelumnya. Yang setelah header, berarti yang cpp-nya. Berarti kita kalau saya pakai tadi kan tgs mod5.cpp, berarti di sini saya include-nya tgs mod5.cpp. Nih. Kemudian yang kita jalankan atau yang kita compile di mainnya. Langsung saja tekan F11 pada C++ kalian, kalau enggak di sini. Icon compile and run F11. Jadi sekarang kita tinggal tunggu.
Mohon bersabar ya guys, laptop saya agak lola. Mungkin karena speknya udah jadul. Ya masih belum jalan rupanya. Nah, nih urutan antrian bank. Ini programnya keluarnya seperti ini. Ini programnya keluarnya seperti ini. Bentar. Dan kenapa bisa seperti antrian seperti ini? Ada namanya karena tadi saya menginputkan namanya di sini. NGW Arman, Bejo, Nada, Wahyu, dan Najib. Baik, sekian materi atau penjelasan singkat tentang GWW yang dapat saya sampaikan. Bila kurang jelas atau ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.